Ya, baik. Selamat sehat semua untuk teman-teman mahasiswa maupun bukan teman-teman mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem teknologi informasi pada mata kuliah di jurusan manajemen. Di sini saya sudah masuk semester 6 dan saya mendapat mata kuliah tersebut. Nah, perkenalkan, nama saya M. Taufik U. Saya kuliah di Universitas Borneo Tarakan, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Saya angkatan 2019 dan saat ini saya semester 6. Baik, jangan langsung berlama-lama saja, kita singkat saja ya teman-teman semuanya. Di sini kita akan membahas sistem teknologi informasi. Ini sudah masuk di bab 8. Nah, di sini saya akan mempresentasikan aplikasi eksternal sistem informasi strategi dan sistem interorganisasi. Nah, itu judul dari bab 8 ya teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh, lebih baiknya kita bahas dulu nih, apa nih sistem informasi strategik. Nah, sistem informasi strategik merupakan sistem informasi untuk keunggulan kompetensi, yang merupakan perkembangan dari fungsi sistem informasi secara umum, yakni untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Nah, itu tadi ya teman-teman pengertiannya. Selanjutnya itu kita masuk di sistem informasi di level strategik, dikenal dengan nama sistem informasi eksekutif dalam kurung SIE atau SIE, yang digunakan untuk membantu manajer untuk melaksanakan atau melakukan perencanaan strategik. Nah, kita lanjut. Nah, di sini nih ada perbedaan antara sistem informasi strategik atau SIS dan sistem informasi konvensional SIK. Yang pertama itu perbedaannya dukungan itu sendiri, manajer untuk menyelesaikan operasi kritis dan perusahaan, sedangkan SIS mendukung manajemen dalam menetapkan strategi. Yang kedua itu ada fokus. Nah, fokus di sini maksud yaitu fokus dari SIS adalah menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia, sedangkan SIS difokuskan sebagai alat kompetisi. Nah, yang ketiga ini tujuan SIG lebih mengarah ke efisiensi, sedangkan SIS adalah untuk memenangkan persaingan. Yang keempat, perbedaannya itu orientasi. Nah, SIG lebih berorientasi ke aplikasi internal, sedangkan SIS berorientasi di internal dan eksternal untuk menjangkau konsumen. Nah, selanjutnya itu ada strateg atau STRATEG, dibaca strateg. Nah, di sini terdapat 3 strategi umum yang digunakan dalam perusahaan-perusahaan untuk memenangkan persaingan. Nah, di sini ada cost leadership strategi. Nah, yang dimaksud adalah sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika perusahaan mampu mencapai posisi biaya terendah dalam industri dengan cara rekayasa proses bisnis dan yang lainnya. Yang kedua itu ada differentiation strategi. Nah, sistem ini mendukung strategi ini jika dapat menyediakan produk atau jasa yang unik dan mampu memberikan nilai lebih kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing lain, yakni dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan produk atau jasa yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu fokus strategi. Nah, ini membahas yaitu strategi ini juga dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus dalam organisasi ya teman-teman ya. Yang keempat ini ada innovation strategi. Di sini nih lebih ke khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa dalam inovasi terbaru. Yang kelima nih ada aliansi strategi. Di sini nih aliansi ini dapat menciptakan hubungan kerjasama yang menguntungkan baik dengan pemasok, perusahaan lain, bahkan dengan pesaing yang lainnya. Yang keenam ada growth strategi. Nah, ini mampu mengembangkan dan mendiversifikasi pasar.
Yang selanjutnya itu ada quality strategi. Nah, di sini nih mampu membantu meningkatkan kualitas dari produk atau jasa. Selanjutnya kita masuk di model-model penerapan SIS. Nah, yang pertama tuh model tekanan kompetisi. Nah, dalam persaing pada umumnya terdapat 5 macam-macam yang sekaligus merupakan kesempatan, yakni ancaman dari pesaing-pesaing yang sudah ada, ancaman dari pesaing baru, ancaman dari dari produk atau jasa atau penggantinya, dan yang lainnya. Yang kedua itu kita masuk di model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Nah, di sini dibutuhkan yaitu kekuatan tawar menawar dan efisiensi kompetisi. Keduanya sumber ini ditentukan oleh 5 faktor, yaitu biaya yang pencarian, keunikan produk, biaya berpindah, efisiensi internal, dan efisiensi antar organisasi. Yang selanjutnya itu model rantai nilai. Nah, yang masuk di sini yaitu aktivitas yang dikelompokkan menjadi dua aktivitas utama, yaitu 4 aktivitas mendukung, antara lain infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan barang, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu 5 tahap. Yang keempat tuh 5 tahap Porter dan Miller. Yang selanjutnya yaitu 5 tahapan Porter dan Miller. Nah, di sini ini bagaimana menentukan peran informasi dan teknologi dalam struktur industri, mengidentifikasi dan meranking cara-cara informasi teknologi dalam membuat keuntungan strategik, menginvestigasi kemungkinan informasi dan teknologi dalam pengembangan bisnis baru. Yang selanjutnya itu ada model Kane atau Kane. Ada 2 faktor dalam model ini, yaitu jangkauan atau menunjukkan letak dari sistem teknologi informasi, apakah di dalam perusahaan atau di luar perusahaan, dan lingkupan dalam kurung menunjukkan luas dari aplikasinya. Yang selanjutnya itu ada model rekayasa ulang. Di sini rekayasa ulang dapat dilakukan pada proses internal atau eksternal ya teman-teman ya. Selanjutnya itu ada model manfaat. Di sini model ini menyatakan bahwa SIS secara internal mempunyai manfaat langsung terhadap perusahaan, dan SIS secara eksternal akan memberikan manfaat secara langsung kepada pelanggan dan secara tidak langsung kepada perusahaan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor kesuksesan dan kegagalan penerapan SIS. Pertama kita bahas kesuksesan. Yang harus dilakukan yaitu 1, organisasi harus mempunyai visi informasi atau teknologi. Yang kedua itu perencanaan informasi. Yang ketiga itu dalam menerapkan SIS harus menjadi yang pertama dalam industrinya. Yang keempat kreatif, menarik, jangkauan, dan lingkupan. Ini juga ada kegagalannya ya teman-temannya. Kegagalannya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu perusahaan tidak mampu atau tidak mau mempertahankan investasi di masa depan. Yang kedua itu informasi atau teknologi untuk SIS tidak boleh gagal, karena kegagalan tersebut dapat memalukan perusahaan atau organisasi ya teman-teman ya. Yang ketiga ini ada penerapan SIS dapat menyebabkan tuntutan hukum dan pelanggaran regulasi prosedur. Yang selanjutnya itu ada waktu penerapan SIS yang kurang tepat atau kurang akurat. Yang kelima itu kualitas sumber daya SIS yang kurang memadai. Yang keenam itu ada perbedaan industri ya. Itu tadi ya faktor-faktor kesuksesan maupun kegagalan penerapan SIS. Selanjutnya itu ada sistem teknologi informasi antar organisasi. Nah, di sini yang dimaksud dengan sistem informasi atau organisasi adalah sistem informasi strategik yang juga menghubungkan bukan hanya unit-unit dalam organisasi tapi juga antar organisasi. Sebagai contoh, SIS menghubungkan antara perusahaan dengan pemasok dan perusahaan dengan pelanggan secara online. Seperti dalam industri penerbangan, yaitu perusahaan penerbangan, agen-agen perjalanan, dan konsumen dihubungkan dengan satu jaringan sistem pemesanan tiket pesawat terbang. Nah, selanjutnya itu ada pertukaran data elektronik. Di sini yang dimaksud yaitu suatu penggunaan sistem komputer yang standar di beberapa organisasi terpisah untuk dapat mengirimkan data secara elektronik lewat dokumen bisnis yang umumnya dikomunikasikan lewat EDI.
atau ID adalah order pembelian, order penjualan, permintaan, daftar harga, klaim asuransi, dan lainnya. Terdapat beberapa keuntungan ya teman-temannya. Yang satu, mempercepat kegiatan bisnis. Kedua, pengurangan modal kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya, menghemat biaya atau waktu juga. Yang selanjutnya, meningkatkan hubungan dengan pelanggan atau pemasok. Yang selanjutnya itu memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Yang selanjutnya ini ada e-commerce. E-commerce ini adalah dapat didefinisikan sebagai kegiatan bisnis antara dua atau lebih organisasi, atau antar sebuah organisasi dengan satu atau lebih pelanggan akhir antara suatu atau lebih jaringan komputer. Di sini ada juga keuntungan lainnya dan transaksi e-commerce, yaitu distribusi yang lebih murah. Yang kedua, kemampuan memberikan layanan dukungan kepada pelanggan. Yang ketiga itu kanal pemasaran yang baru. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk menarik pelanggan baru. Salah ya teman-teman, tadi yang keempat. Selanjutnya ini yang kelima, menyediakan satu titik lokasi kontak untuk bermacam-macam produk atau jasa. Yang selanjutnya dapat digunakan sebagai media riset pasar ya. Selanjutnya itu ada tadi kan membahas keuntungannya. Di sini kita ternyata e-commerce juga memiliki kelemahan dan hambatan nih, yaitu keamanan akses, keamanan transmisi. Salah teman-temannya, di sini keuntungan bukan kegagalan. Yang sini keamanan akses, keamanan transmisi, beban traffic yang terlalu overload. Yang selanjutnya kesulitan sensor, kesulitan mengukur kinerja dari situs. Apakah keberhasilan akan diukur dengan jumlah orang yang mengunjungi atau diukur dengan cara lain? Baru saya sadari bahwasanya tadi yang sebelumnya saya sebutkan itu keberhasilannya, yang sedangkan yang ini ada kegagalan dari e-commerce ya. Baik, mungkin itu aja pemaparan dari apa yang saya buat, yaitu PPT di mata kuliah Sistem Informasi Teknologi Manajemen, Sistem Teknologi Informasi Manajemen ya. Mungkin sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, baik mahasiswa maupun bukan mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam olahraga, salam perjuangan. Terima kasih.